Di awal film, kita diperkenalkan dengan Mei, seorang wanita tekun yang setiap hari membawa rantang makanan melintasi kota Hong Kong. Mei tinggal di sebuah rumah susun dan menjalani rutinitasnya sebagai penjual pangsit. Keunikan pangsit buatannya tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga karena dipercaya memiliki khasiat luar biasa yang dapat membuat para penikmatnya tetap awet muda. Kisah berlanjut saat mega bintang bernama Cheng memutuskan untuk menyelidiki khasiat luar biasa dari pangsit buatan Mei. Dia tiba di kediaman Mei yang juga berfungsi sebagai rumah makan dan tempat curhat bagi pelanggan. Terkejut dengan kesederhanaan rumah Mei, Kim diajak masuk dan diperkenalkan pada suasana hangat di dalamnya. Mei, seorang wanita berusia 60 tahun, langsung memulai memasak pangsit tanpa banyak bicara. Cheng, yang awalnya skeptis, menjadi terpesona saat melihat foto-foto jando yang menghiasi rumah Mei. Kim menyadari bahwa mereka semua salah mengira usia Mei. Setelah proses memasak selesai, beragam varian pangsit tersaji, dan Cheng mulai menikmati hidangan lezat tersebut. Saat hidangan pangsit sop disajikan, Kim terkejut karena rasanya yang luar biasa enak. Meskipun Kim belum mengetahui isi pangsit tersebut secara pasti, Kim juga terkesan dengan cita rasa yang disajikan. Di tengah momen itu, Mei membagikan kisah hidupnya yang mengejutkan. Dulunya, Mei adalah seorang dokter bedah yang lebih sering melakukan aborsi dan telah melakukan pembedahan sebanyak 300 kali. Setelah merasa puas dengan profesi itu, Mei beralih fokus menjadi penjual pangsit rebus di rumah kecilnya. Pepandangan cerita kemudian beralih kepada Le, seorang suami Cheng yang tanpa sepengetahuan istrinya. Le sedang menjalin hubungan dengan seorang terapis muda bernama Pauline. Ironisnya, Le masih memandang dirinya sebagai seorang bujangan dan terus mencari hal-hal yang dapat meningkatkan stamina hidupnya. Di waktu yang berbeda, Mei terlihat masuk ke sebuah rumah sakit. Secara diam-diam, dia telah memberi sogokan kepada seorang suster untuk mendapatkan beberapa permintaan khusus. Setelah pulang dari rumah sakit, Mei menjalani pemeriksaan di bandara sebelum penerbangannya. Meskipun begitu, semuanya terlihat aman, di mana isi rantang Mei hanya berupa nasi dan telur ceplok. Fokus kembali pada Kim yang datang untuk kedua kalinya untuk memesan pangsit buatannya. Terungkap bahwa ia melakukannya secara rutin untuk memulihkan daya tarik suaminya yang jarang pulang. Mei dengan cepat memberikan saran bahwa Kim harus rutin mengonsumsi pangsitnya sebanyak 5 kali dengan janji hasil yang memukul pada kunjungan kelima. Namun, Mei memberikan catatan bahwa selama proses pengolahan, Kim tidak diperbolehkan mengintip ke dalam dapur. Ketika mulai menyantap pangsit rebus itu, Kim merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dengan lahap, dia memakannya, sambil membayangkan transformasi wajahnya dari yang tua menjadi lebih muda. Situasinya memang cukup memprihatinkan, terutama karena suami Kim, yaitu Le, tampaknya tidak pernah betah di rumah. Setiap kali ia pergi, Le hanya meninggalkan selembar cek dengan jumlah yang sangat besar. Bye. Seiring berjalannya waktu, Kim telah beberapa kali berkunjung ke rumah Mei. Kali ini, Mei menerima seorang ibu dan anak yang sedang mengandung. Sang ibu dengan tulus memohon kepada Mei untuk segera melakukan tindakan penghabisan.
Di sisi lain, secara diam-diam, Kim telah memantau seorang wanita yang ternyata menjadi selingkuhan suaminya. Terungkap bahwa Lee sengaja menjalin hubungan tersembunyi dengan wanita tersebut di sebuah kamar hotel. Semuanya dilakukan demi memberikan dukungan finansial pada kehidupan wanita tersebut. Dalam kunjungan kelima, Kim penasaran dengan kondisi dapur Mei dan dengan sengaja bergegas untuk mengintip. Namun, yang pertama kali terlihat adalah bahan segar yang disiapkan. Meskipun terkejut, Kim memilih untuk tetap melanjutkan kunjungannya. Frustrasi berat menyelimuti hatinya karena suaminya yang berpaling dan lebih tertarik pada wanita muda. Oleh karena itu, pada titik ini, Kim bertekad untuk tampil lebih mempesona daripada wanita tersebut. Ternyata hasil yang dijanjikan oleh Mei benar-benar terbukti bermanfaat. Clay tidak dapat mempercayai bahwa istrinya yang berusia 40 tahun terlihat lebih muda, seakan-akan seperti anak 17 tahun. Namun, celakanya, rasa bahagia tidaklah didapat oleh si pasien. Terlihat jelas, anak tersebut harus tepar dalam sekejap. Sesaat Kim tengah menghadiri arisan dengan kerabatnya, keadaan tiba-tiba menjadi memalukan ketika sekelompok ibu-ibu yang hadir mencium bau yang tidak lazim dari dirinya. Bau itu mendatangkan rasa gatal yang tak tertahankan. Tanpa memiliki opsi lain, Kim segera menelepon Mei untuk menjelaskan situasi tersebut. Mei memberitahu bahwa bau dan reaksi gatal itu disebabkan oleh pangsit yang Kim makan, yang ternyata dibuat dari bahan segar yang diproduksi oleh anak kecil. Namun, tanpa disadari, percakapan itu mulai didengar oleh Lee yang dengan jelas menguping melalui telepon. Ia menyadari bahwa istrinya, Kim, telah mengonsumsi sesuatu yang sangat terlarang dan dalam kondisi rindu kan masa mudanya. Kim tidak menyadari bahwa suaminya telah pergi ke kediaman Mei, mengungkapkan ketertarikannya pada pangsit buatan Mei. Dengan cepat, pangsit rebus spesial disajikan, dan Lee bersiap untuk kembali muda. Akibatnya, Mei harus menghadapi konsekuensinya pada malam itu. Setelah selesai berolahraga, tiba-tiba Kim muncul dan mulai berteriak tanpa henti. Ia protes karena merasakan gatal yang sangat tidak biasa, namun Mei tampak kurang bersedia untuk merespons. Yang patut diapresiasi, dalam situasi ini, Kim masih menemukan waktu untuk membuntuti wanita simpanan suaminya. Dia baru mengetahui bahwa gadis tersebut sedang mengandung anak dari suaminya. Dalam kondisi terdesak seperti itu, Mei justru tidak memberikan bantuan dan lepas tangan. Dia mengakui bahwa sudah pensiun dari bisnis pengguguran dan tidak bersedia membantu. Pada kenyataannya, anak tersebut telah meninggal dunia yang menyebabkan sang ibu merasa frustasi. Akibatnya, sang ibu mengambil langkah drastis dengan melakukan pengguguran terhadap seluruh keluarganya. Menghadapi situasi tersebut, Kim tidak tinggal diam dengan segala bukti yang dimilikinya. Ia memutuskan untuk melaporkan Mei kepada pihak berwajib. Akibatnya, Mei harus ditangkap di dalam rumahnya sendiri. Pada hari berikutnya, Kim mengatur pertemuan dengan Pauline. Tanpa basa-basi, langsung saja Kim menawarkan uang dalam jumlah fantastis dengan tujuan meniru gadis tersebut untuk melakukan kepasrahan secepat mungkin tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian, meminta dokter untuk melaksanakan tindakan tersebut dengan sebaik mungkin.
Pada akhirnya, Qin bertekad untuk mulai meracik sendiri pangsit rebus buatannya.